Kita berjumpa lagi bro. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang rencana kepindahan ibu kota baru dari Jakarta menuju ke daerah Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Namun sebelum kita membahas tentang progres kepindahan ibu kota tersebut, ada baiknya kita sekilas melihat master plan yang telah dirancang oleh pemerintah pada tahun 2019. Pemerintah memulai kajian tentang kepindahan ibu kota kurang lebih pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 26 Agustus, pemerintah mengumumkan rencana kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di tahun yang sama, pemerintah menyiapkan kajian akademis dan rancangan undang-undang untuk kepindahan ibu kota. Dan di tahun yang sama, pada tahun 2019, pemerintah mengadakan lomba desain landscape ibu kota baru di daerah Penajam Pasir Utara. Pada awalnya Undang-Undang IKN akan diserahkan ke DPR pada triwulan pertama tahun 2020. Namun karena adanya pandemi COVID, maka Undang-Undang IKN ditahan. Namun demikian, master plan, rancang bangun ibu kota dan penyiapan lahan saat itu terus dilakukan dan sempat tertahan sekitar bulan September tahun 2020, dan akhirnya master plan dan desain ibu kota baru dapat diselesaikan pada bulan Desember 2020. Jadi dibandingkan dengan master plan awal, maka rencana pembangunan IKN ini mengalami kemunduran kurang lebih 6 bulan. Menurut Bappenas ini masih dalam taraf wajar. Sekarang mari kita lihat progres di lapangan terkait dengan penyiapan IKN. Pertama, preparasi jalan existing menuju ibu kota baru telah dilakukan. Titik nol telah ditentukan. Pembangunan waduk Sepakus Moy in progress. Sementara yang sifatnya kajian juga cukup banyak yang sudah dilakukan. Antara lain kajian tentang pertahanan di ibu kota baru. Kemudian kajian tentang bandara VVIP. Kemudian tentang jalan tol antara IKN ke Balikpapan. Kemudian sistem transportasi darat, apakah itu MRT, LRT, dan kereta api. Semuanya sudah dilakukan. Dan yang paling terakhir, bahkan perencanaan pembangunan tentang perumahan pejabat negara sudah disiapkan dan akan dieksekusi pada tahun 2022 dengan konsep KPBU. Untuk pelaksanaan pembangunan ibu kota negara, yang ditunggu saat ini adalah RUU IKN untuk disahkan. Pada bulan April, juru bicara Presiden menyampaikan bahwa RUU akan disampaikan ke DPR pada bulan Mei. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan Juni. Menurut sumber dari luar bahwa RUU sudah diserahkan ke DPR. Namun belum ada pernyataan resmi dari DPR apakah RUU IKN ini telah diterima oleh DPR. Jika RUU IKN ini telah disahkan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan groundbreaking IKN dan dilanjutkan dengan aktivitas fisik lainnya secara formal untuk penyiapan ibu kota negara.
Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak sebuah video yang disampaikan oleh penduduk di daerah Penajam Pasir Utara, tepatnya lokasi pembangunan Waduk Sepaku Semoy. Bagaimana kegembiraan mereka, optimisme mereka, dan harapan mereka atas kepindahan ibu kota negara ke daerah Kalimantan Timur. Lokasi perkantoran untuk tanggul ibu kota negara. Oh, ini perusahaan besar-besaran, perusahaan internasional yang bikin tanggul. Oh. Di daerah Semoy, tanggal 4 bulan 6 2021. Wah, asik. Ini jalannya nih, perumahannya, kantornya lengkap semua. Ini dia kebun masyarakat sebelahnya. Sip. Hebat ibu kota negara. Sip. Oke, baik. Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara. Begitulah faktanya suara rakyat. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang lokasi IKN. Yang terlihat di gambar itu adalah rona awal lingkungan kondisi daerah seputar titik nol. Dan di situ terlihat menara. Diberi nama Menara Sudarmono. Lain kali perlu kita cari sejarahnya. Kenapa diberi nama Menara Sudarmono? Apakah ada hubungannya dengan wapres kita saat itu? Yang terlihat di gambar adalah saat Presiden kunjungan pada tahun 2019 ke wilayah lokasi IKN dan sedang berbicara dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Ini adalah titik nol di Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kunjungan Kepala Bappenas pada bulan Mei 2021. Ini adalah desain Istana Negara hasil lomba landscape ibu kota negara pada tahun 2019. Ini adalah desain Istana Negara oleh Nyoman Warta yang dikeluarkan pada bulan Maret dan banyak dikritisi oleh berbagai pihak karena visualisasi burung Garuda sebagai bangunan istana. Ini adalah desain Istana Negara hasil revisi setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Perbedaannya adalah visualisasi burung Garuda agak dikaburkan. Ini adalah desain istana yang menyatu dengan komplek rumah dinas kepresidenan. Dan desain yang lebih mutakhir lagi yang dirilis pada bulan Mei dipisahkan antara Istana Negara dan rumah dinas kepresidenan dengan total luas sekitar 116 hektar. Demikian progres pembangunan ibu kota negara di daerah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sampai dengan bulan Juni 2021. Simak dan tonton terus tayangan di video saya yang lain di channel What, Where, and How Future. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di kolom komentar dan salam sukses.